Iin. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah sehat Bu Iin. Kita sudah menginjak pendampingan individu ke berapa Bu Iin? Ketujuh. Alhamdulillah. Satu kali lagi ya, pagi 8. Bu Iin, ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya terkait aksi nyata Bu Iin nih. Selama kita sudah 8 bulan ya, menjalankan program guru penggerak ya. Bu Iin, mudah-mudahan nanti lulusnya dengan nilai yang terbaik. Amin. Doain ya Bu. Amin. Bu Iin, bagaimana proses pembuatan tugas aksi nyata untuk modul 3.3 terkait pembuatan artikel dari pengelolaan program yang berdampak pada murid? Pertama-tama proses pembuatan program tersebut ya Bu ya. Pertama-tama saya mengimplementasikan pembelajaran yang sudah saya lakukan dari modul ke modul ya Bu ya. Tentunya pertama kita dari tahapan bagja dulu ya Bu, kita gali dulu kemampuan apa saja yang terdapat dari yang ada dalam sekolah kita ya Bu, dan di lingkungan kita. Dari situ saya mulailah merancang suatu program ya Bu ya. Tentunya langkah-langkahnya ya, yang pertama ya kita komunikasikan dulu dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dengan anak-anak kita sendiri dan wali muridnya ya Bu ya, tentang program apa yang akan kita canangkan seperti itu. Oke, berikutnya bagaimana perasaan Ibu nih selama membuat tugas tersebut? Tentunya saya merasa sangat tertantang, tertarik ya Bu ya, dan semangat gitu untuk melakukan program tersebut, karena itu merupakan salah satu dari realisasi pembelajaran saya selama mengikuti PGP ya Bu ya. Bagus ya. Apa pembelajaran yang didapat Ibu selama pembuatan tugas tersebut? Pembelajaran yang saya dapat tentunya pasti banyak hal-hal positif ya Bu yang saya dapat dari siswanya tersendiri. Di situ saya dapat mendapatkan pembelajaran bahwa dengan adanya program tersebut siswa juga menjadi lebih kreatif, lebih aktif. Dia juga mereka juga dapat menyatakan gagasan mereka sesuai keinginan mereka, sehingga merdeka belajar itu tercipta ya Bu ya dari kegiatan tersebut. Oke. Apa rencana Ibu terkait pembelajaran yang didapat berdasarkan proses pembuatan tugas dari aksi nyata tersebut? Apa Bu? Bisa diulang? Apa rencana Ibu ya terkait pembelajaran yang didapat ya berdasarkan proses pembuatan tugas aksi nyata tersebut? Rencananya saya akan mengembangkan program yang di awal ke program berikutnya ya Bu ya, sehingga program di sekolah saya itu berkelanjutan, tidak hanya di satu program terus mentok. Jadi pembelajaran untuk murid sendiri itu tetap berlangsung dan berjalan. Oke. Berikutnya nih Bu ini, kita akan diskusi lagi ya. Setelah Ibu nih menjalani 8 bulan pendidikan guru penggerak ya, perubahan apa saja nih ya? Perubahan apa nih yang Ibu rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Ibu sebagai guru? Tentunya banyak sekali ya Bu ya. Dari 8 bulan saya mengikuti PGP, saya menjadi lebih tahu cara menghadapi siswa, karena dalam PGP tersebut saya diajarkan untuk bagaimana melakukan budaya positif ya, menjalankan budaya positif, menangani manajemen kelas ya Bu ya, manajemen dengan berinteraksi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dengan stakeholder sekolah, itu kan semua dipelajari dalam pelatihan tersebut ya Bu. Jadi tentunya pembelajaran itu sangat penting buat bekal saya selama saya menjadi seorang guru. Oke, berdasarkan yang Ibu alami ya, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid Ibu setelah Ibu menjalani program 8 bulan ini? Yang terjadi pada murid saya tentu sangat banyak ya Bu ya, karena dalam PGP kan kita diajarkan tentang budaya positif. Salah satu contohnya itu tentang kesepakatan kelas, terus merdeka belajar. Jadi dalam diri murid saya sendiri, mereka lebih merasa terbuka, berani menyatakan apa yang mereka mau. Jadi pembelajaran di kelas pun lebih menyenangkan ya Bu ya. Mereka lebih berani, lebih kreatif, tentunya lebih mau mengungkapkan apa sih inovasi yang mereka punya untuk diungkapkan ke depan. Jadi lebih percaya diri mungkin ya Bu ya. Murid-murid saya lebih percaya diri. Iya.
Apa saja hal yang membuat perjalanan 8 bulan ini cukup memuaskan? Perjalanan 8 bulan yang cukup memuaskan, pertama saya tentunya dapat menyelesaikan tugas-tugas di LMS ya Bu ya, dengan tepat waktu. Terus saya juga mendapatkan ilmu yang baru dari PGP ini ya Bu ya, untuk dapat mengembangkan pembelajaran di kelas, sehingga saya dapat menciptakan atau dapat membuat pembelajaran itu menjadi benar-benar yang merdeka belajar Bu, tidak seperti dulu. Oke, bagus ya. Ibu sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah Ibu. Jika bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar? Sudah ya Bu ya, alhamdulillah sekolah saya sudah merintis komunitas praktisi, dan dampaknya bagi program belajar sangat berdampak ya Bu, karena kebetulan komunitas praktisi di sekolah saya itu aktif setiap bulannya itu mengadakan pertemuan dan membahas baik itu tentang pembelajaran yang saya dapat ya di PGP Bu. Kami juga kebetulan saya berdua dengan Bu Nurul, kami juga suka mengimbaskan kepada teman-teman pembelajaran apa yang sudah kami dapat. Selain itu juga di komunitas praktisi juga kami selalu mengadakan pembuatan media pembelajaran yang nantinya selain pembelajaran dari PGP juga mereka juga akan guru-guru tersebut juga akan mengimplementasikan media pembelajarannya pada kelas masing-masing ya Bu. Oke, apa saja nih perubahan menyenangkan yang Ibu alami dari rekan di komunitas praktisi? Perubahan dari rekan sejawat ya Bu ya, komunitas praktisi itu mereka lebih kreatif, terus karena mereka juga mendapatkan pengimbasan dari kami, mereka juga tahu tentang berarti di sini itu ada pembelajaran tentang budaya positif ini sebagai, mereka juga ikut mengimplementasikan Bu. Jadi pola mengajar mereka juga mulai terbuka, tidak terkungkung dengan model lama seperti itu. Oke. Apa dukungan yang Ibu perlukan nih untuk komunitas praktisi Ibu agar bisa terus belajar bersama? Dukungan tentunya tetap ya Bu ya, dukungan dari kepala sekolah dan rekan keseluruhan. Selain itu juga agar tetap berjalan dan lebih berkembang, mungkin dukungannya dukungan itu ya Bu, bisa mengadakan suatu kegiatan yang mengambil narasumber dari luar yang lebih ahli di bidangnya, sehingga ilmunya pun lebih bagus, dan guru-guru atau rekan-rekan kami semua di sekolah itu juga lebih handal lagi gitu. Oke. Setelah Ibu menyelesaikan program ini, apa kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan, karena yang paling penting dari pendidikan itu adalah murid, tentunya program yang berdampak pada murid itu ya. Ya, bagus ya. Apa yang membuat ke kompetensi tersebut ya? Tadi program berdampak pada murid ya. Apa yang membuat kompetensi tersebut esensial untuk Ibu kembangkan? Karena tentunya kenapa ingin mengembangkan itu? Tentunya saya ingin mengembangkan karakter murid ya Bu ya, karakter baik, menanamkan budaya positif, karakter baik, memberikan dampak yang kepada murid agar mereka itu lebih terbuka, lebih inovatif, lebih kreatif lagi dalam bertindak, bersikap. Tentunya dia terbuka terhadap teknologi, tetapi dia juga dapat menyaring hal-hal maksudnya yang mana yang baik dan mana yang benar. Apa indikator keberhasilan dari pengembangan kompetensi yang Ibu rencanakan? Keberhasilan Indikator keberhasilannya ya. Program kalau kan kemarin saya programnya itu kan program daur ulang ya Bu ya, daur ulang tentang galon ya Bu ya, yang dibuat pot dan ditanami tumbuhan. Itu berarti indikatornya itu keberhasilannya adalah satu, dari anak sendiri, anak lebih kreatif, inovatif, terbuka. Yang kalau untuk sekolahnya sendiri mungkin sekolah lebih terlihat asri, indah, dan lebih sejuk ya Bu ya, karena kebetulan sekolah kami itu letaknya di depan jalan besar. Jadi untuk hal menanami tumbuhan itu sangat penting untuk maksudnya jadi lingkungan itu tetap terlihat asri walaupun di depan jalan besar. Apa kendala yang mungkin timbul ya ketika Ibu menjalankan rencana pengembangan kompetensi Ibu? Setiap program kendala yang paling besar tentunya pasti dana ya Bu, dari pendanaan.
karena sekolah kami kan hanya mendapatkan dana itu hanya dari bos. Tapi setiap program itu kan pasti membutuhkan dana yang besar. Sehingga kendala paling besar itu adalah dana. Apa yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul? Kendala yang mungkin tentunya tetap ya Bu ya, berdiskusi dengan kepala sekolah, wali murid, dengan muridnya sendiri, dengan rekan sejawat, sehingga kami mendapatkan solusi yang terbaik dan tidak membebankan untuk dapat membebankan ke semua pihak untuk agar program itu dapat berjalan itu. Oke, apa saja strategi Ibu untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Strategi saya tentunya saya akan mencari ide-ide baru, baik saya pribadi ataupun anak-anak yang nanti akan dibuat menjadi program berkelanjutan ya Bu ya. Karena kebetulan sekolah kami itu sedang mencanangkan tentang mengikuti sekolah adiwiyata. Jadi kita lagi gencar-gencarnya menyiapkan ya Bu ya, menyiapkan banyak-banyak tumbuhan, dan rencana itu kemarin kita akan membuat kebun hidroponik karena kebetulan sekolah kami memiliki lahan di belakang sekolah sedikit, dan itu bisa kita gunakan untuk membuat kebun tersebut. Oke, terima kasih Bu Iin ya, bagus sekali programnya ya, yang berdampak pada murid, mendaur ulang sampah ya. Oke, keren sekali, kemarin juga di pameran ya. Iya Bu, alhamdulillah. Oke. Terima kasih Bu Iin ya. Iya. Kita sampai bertemu lagi di Lokakarya ke-8. Mari. Mari Bu. Ya.